Diceritakan, Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit, memiliki seorang selir bernama Siubanci, ibunda Raden Patah. Akan tetapi, Ratu Dwarawati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu dan terpaksa Brawijaya harus menceraikan Siubanci. Ada gerangan apa kalian di sini? Baginda Raja, saya melihat Siubanci dan Permaisuri sedang berantem di tepi sungai. Apa? Brawijaya yang mengetahui konflik antara mereka berdua pun segera menemui Siubanci secara empat mata. Kenapa Siubanci itu sayang? Karena aku tidak ingin berpisah denganmu. Tapi ini demi kebaikan kita, aku akan mengirimkanmu ke Palembang. Baiklah, jika tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Dengan sangat terpaksa, Siubanci pun diusir ke Palembang dari tanah Majapahit dengan kondisi sedang mengandung anak Brawijaya. Dan ia pun melahirkan seorang putra yang bernama Raden Patah. Ibu Raden Patah pun menikah dengan Arya Damar dan memiliki anak yang bernama Raden Hussein. Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan. Keadaan pemerintah sedang kacau balau. Para pejabat kerajaan saling berebut kekuasaan dan kekayaan, sedangkan rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kehancuran. Saat itulah fajar mulai terbit dari alas Gelagahwangi. Tampillah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dan kitab suci, luhur dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah salah seorang putra Raja Majapahit Brawijaya Kertabumi yang bernama Raden Patah. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tirinya yaitu Raden Hussein. Mereka berguru kepada Sunan Ampel. Raden Patah dan Raden Hussein menjadi santri di pesantren yang dibimbing langsung oleh Sunan Ampel. Setelah beberapa lama, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Anak Mas Patah, anak Mas Hussein, kalian adalah penguasa Palembang. Jauh-jauh dari seberang sana ke sini hanya untuk menuntut ilmu. Saat ini, kalian sudah cukup bekal dalam perjalanan untuk menggapai cita-cita. Kepada Kanjeng Sunan, atas bimbingan kami selama ini, saya sendiri ingin menyertai kepada Kanjeng untuk belajar agama kepada Kanjeng Sunan dan bantu sebisa saya. Sungguh mulia, saya sangat senang. Tetapi, apa cita-citamu sendiri? Jadi saya bercita-cita untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa menjadi pusat penyebaran agama Islam, sehingga wilayah-wilayah lain dapat menikmati ajaran agama Islam. Baik, sudah saatnya kalian berangkat. Anak Mas Patah, kamu saya tugaskan untuk membuka pesantren baru. Anak Mas Hussein, kamu sangat berbakat dalam tata keprajuritan dan dalam pertengkaran seorang melawan Prabu Kertabumi. Sabina Watoswa Kanjeng Sunan. Raden Patah dan Raden Hussein menghadap Prabu Kertabumi. Raden Hussein diangkat menjadi Adipati Terung. Raden Patah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagahwangi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babat alas Gelagahwangi. Di sana didirikanlah pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Patah. Dari jumlah penduduknya yang mulanya puluhan, hingga akhirnya mencapai ratusan hingga ribuan. Tepat pada tahun 1478 Masehi, Grindawardana menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang memang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Grindawardana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut. Majapahit dikuasai oleh Grindawardana. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Patah. Dengan restu para sunan, Raden Patah memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Grindawardana. Hai sekedap penduduk Gelagahwangi, Majapahit telah jatuh di tangan Grindawardana ayahanda Prabu Kertabumi.
mengangkat kita sudah lama membentuk sebuah kelompok, sebuah jamaah yang memikul risalah Islam. Sudah saatnya kita membuktikan kekuatan kita, bukan kekuatan fisik atau kekuatan bersenjata api, tapi kekuatan iman kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yan, nanti kita ikut perang kan? Iya ya, kalau enggak siapa yang menyiapkan mereka makanan? Kalau mereka kelaparan gimana? Lagi pula, aku sudah menyediakan makanan dan obat-obatan. Mana tahu ada yang terluka? Lagian bojoku juga ikut berperang. Duh, Sudah. Selagi kita bisa membantu, ayo kita panjatkan doa. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menyerang Grindawardana. Peperangan berjalan sengit. Prajurit Grindawardana berperang melawan prajurit Raden Patah. Pedang melawan cangkul, tombak melawan sabit, keris melawan kentongan. Segenap rakyat tanah Jawa yang sedang memeluk agama Islam bergabung bersama pasukan Raden Patah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Masyarakat sekitar, para wali, dan pedagang muslim Kadipaten Demak semakin maju. Wilayahnya meliputi Surabaya, Madura, Gresik, Tuban, bahkan Kendal dan Cirebon di sebelah barat. Sunan Ampel dan Sunan Bonang memberi Raden Patah gelar Sultan Fatah Syekh Alam Akbar, Penembahan Jimbun Abdul Rahman, Sayyidin Panagata Masirullah Khaifatullah Amirul Mukminin, Haji Dun Hamid Han Abdul Suryo Alam di Bintaro, Demak. Bohong. Yang bener. Ayo Roni. Sing. Aduh dong. Tolong. Hah? Oke. dilamain aja bisa loh. Agak naik. Ya. Udah. Gimana? Udah cepat lah. Ayo gitu kita. Ya. Satu. Tarik lah. Tarik. Ya ampun. Yan, Bacot lu monyet. nanti kita ikut perang kan? Iya ya. Kalau enggak, siapa yang menyediakan mereka makanan? Kalau mereka kelaparan, Kabur. Manggung bos.